Introduce myself. My name is Upa Mahira, and it's truly a precious opportunity for me to serve the host and also moderator for today's event. This morning on 24th September 2025, we gathered here for guest lecture under the theme curriculum. So the next agenda is singing the national anthem Indonesia Raya, which will be led by Faiza Angela. Everyone, please rise. Okay, before we start the study, let's pray together. Let's pray according to our perspective. Pray begin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin alaihi wasallam. Oh Lord, make all my activities today good, smoothly, and ease my affairs. Bring me to stand today, oh God, and make everything easier for me. My arm might if I bring another to give me wisdom and understanding. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Thank you for the prayer. Now let us continue with the welcoming remarks. First, we would like to invite our class leader, Muhammad Alias, to deliver the opening speech. Alias, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. First and foremost, I would like to express my gratitude that we are able to gather here with good health and spirit today. And on behalf of my classmates, I would like to warmly welcome to Honorable Special Guest Mr. Charlie, who has kindly taken the time
to share valuable insight with us. And also thanks to our lecturer, Ms. Hanifa, that giving opportunity to us to hold this special session as part of our curriculum and material design. And we believe today's lecture will not only broaden our understanding of curriculum and material design, but also inspire us as a future educator, but also that inspire yes, educator to be more creative and innovative. I think that's all from me. Once again, welcome Mr. Charlie and thank you. Let us enjoy our session today. Thank you. Lecturer of Curriculum and Material Development, to give her welcoming speech and officially open today's event. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. Morning. Okay, welcome to today's class. Today's class is a little bit different from other class meetings. Then I don't have anything to say in this session. First, I want to say thank you a bunch for Mr. Charlie. Yeah. Then of course we are ready to hearing your insight and of course practical experiences from Mr. Charlie related to our course. Actually, this is English curriculum and material development course. Okay, so for all of you guys, please actively participate and don't hesitate to ask questions or sharing your ideas. This is valuable experiences. We will not have another guest lecture sessions in this course. This is the one and only. So yeah, enjoy this session, everyone. Thank you so much. Assalamualaikum. Now let us move to the main agenda for today's event, the guest lecture session. We are happy to welcome Mr. Charlie as our guest speaker today. Give a clap. Okay, good morning everyone. Good morning. Sounds like a primary school student. Okay, good morning everyone once again, and thank you very much for making me the one and only the one and only guest speaker for the class. Thank you, Ma'am Hanifa. This has to be actually earlier, but we have been rescheduled for a few times. Yeah, so thank you, Alias, for actually fetching me down there. I was like kind of missed. I always go to the auditorium, so I actually park upstairs just now. So, how do you prefer? Do you prefer me to go into the medium of all English, or it has to be all English, or it can be switched into English and Indonesia as and when I love? Which one do you prefer? Oh, they prefer silence. Okay, good. So you prefer silence. So you're gonna go in silence. Read the slide by yourself. Thank you. Is that good? Isn't that better? Okay, so begini. Jadi di pagi hari ini pagi yang luar biasa, cerah. Saya udah deg-degan dari minggu kemarin, kita hujan-hujan terus ya. So dengan aduh, semoga hari Rabu ini cerah. Soalnya perjalanan dari sana ke sini mau bilang jauh tidak jauh, tapi lumayan tidak ada teduhan. Nah, gitu itu yang masalah. Sebenarnya masalahnya tidak ada teduhan, bukan masalah dia jauhnya. Okay, so dan hari ini cerah, so it's gonna be a bright day. And Wednesday is always a long day for me. Ini first day start with Umrah, second session back to school, third session gonna go to Semansa, after that Skandar. Jadi 4 institusi pendidikan bakal lari terus sampai malam ngajar Mandarin di Batu Sembilan. So it goes all the way. So I'm gonna start it here, sharing with all the future teachers. You are the future of our education line, our education industry. So make sure one of the thing yang paling kalian sering-sering dengar adalah kurikulum. Dan di saat Anda terjun ke dunia langsung, Anda akan pusing dengan kurikulum. Sebenarnya tidak pusing, karena kurikulum sekarang kita dari dulu sampai sekarang, kurikulum itu berurusan seharusnya dengan kurikulum harusnya berurusan dengan silabus. Oke, close. Silabus itu untuk siapa? Untuk
membantu guru dalam mengajar sopo. Keluar bahasa Jawa-nya kan ya. Nah, mengajar siswanya. So the end goal is siswa. Okay? Student-centered learning. Okay? We are always going on student-centered learning. Okay? So makanya tadi di awal saya nanya, how do you prefer? English, Indonesia, kalau Jawa ya misalnya tadi doang. Nah, kayak gitu. Okay? Jadi the first thing is you have to make sure your children actually understand what you say. Jadi saya senang sekali udah beberapa kali bekerja sama dengan Umrah, teman-teman PBI udah datang ke sekolah dan mereka memberikan Fun English Day walaupun sehari, tapi anak-anak having fun. Okay? Ada yang udah pernah ikut, ya ada yang udah pernah ikut. Okay? Dan semoga nanti lebih banyak lagi dan tidak hanya sehari di MLS. Ini lagi nggak kerja lagi untuk anak-anak datang karena saya cuma berharap APE yang dibuat di sini tidak berhenti di sini, gitu loh. Tidak berhenti di sini, akan dibawa ke sekolah-sekolah dan anak-anak mendapatkan manfaatnya. Terutama di sekolah swasta yang memang bahasa Inggris itu dari kelas 1. Oke? Dan bersyukur Anda berada di jurusan yang paling tepat kalau ngomongin tentang kurikulum. Kurikulumnya kenapa? Anda tidak akan pusing karena kurikulum bahasa Inggris mau Indonesia ganti kurikulum apapun, kurikulum bahasa Inggris ya seperti itu. I gotta make sure for that karena kita using CEFR, Common European Framework. Oke, atau kita udah bisa based on Cambridge, kita bisa based on Oxford, kita bisa based on Pearson. Oke, ini slide hanya pembantu aja, diriku gak akan ngomong banyak dari slide. Oke, jadi slide ini jadi saya text on 6 to 12 karena ini apa yang saya lakukan dari umur 4 sampai 12 tahun, pengembangan untuk kurikulum dan metode pembelajaran untuk anak-anak dari TK sebetulnya, dari TK sampai anak SD, dan anak SMP SMA akan berbeda lagi approach-nya di mana mereka, apa yang harus mereka tahu. So itu yang kita harus tahu sebagai guru di saat kita masuk ke kelas dan di saat awal tahun ajaran baru. Kita itu udah ada satu set of anak ini tahun-tahun ini anak-anaknya bahasa Indonesianya aja belum lancar. Oke? Can you imagine bahasa Indonesia belum lancar, you ngasih bahasa Inggris? Ya sih, anak zaman sekarang bahasa Inggris lebih lancar. I can be very sure of that. Namun, lancar dalam speaking, the main pillar of English ada berapa? The main pillar ada 4, which on the next slide ya. Ini go to the next slide aja. Tadi udah berpusat. Kita ngomongin kalau 4 sampai 6 saya tidak masukkan karena saya datangnya mungkin kalian akan banyak ngajar di SD dan SMP SMA malah bahkan. Jadi yang TK itu biasanya kita serahkan pada PG PAUD, PIAUD-nya nanti atau apa gimana. 6 sampai 8 mereka pada konkret operasional dan mereka udah bilang bisa memulai berpikir logisnya. Ya, jadi anak-anak itu belum udah bisa berpikir logis, tapi mereka belajarnya itu very visual. Jadi bagaimana kurikulum itu diset bahwa mereka itu mengenal dari TK, mereka udah mengenal lewat gambar. Di SD mereka akan tetap menggunakan gambar-gambar seperti itu, namun kita udah masukkan tulisan-tulisannya karena spelling itu akan berbeda. You see? So you have the aid of the pictures and the visuals, and also song and chant, media pembelajaran dan strategi pembelajaran yang kalian tahu. So later on, I'm not gonna do a lot of speaking. I'm gonna let you practice how do you do. Tadi jadi micro teaching. It's okay, gitu ya. Jadi how do you actually practice curriculum? What is a curriculum? Nanti kamu buatnya silabus, buatnya RTP sekalipun, tapi semua itu akan terbantahkan di saat Anda masuk ke dalam kelas. Anda udah siap, anak-anaknya tak siap. You see? So guru-guru sebagai seorang guru, practically you have to be very, very flexible. Itu satu kata. Di saat tadi kata pertama untuk kurikulum adalah student oriented,
Okay, the second word would be flexible. Fleksibel bukan bahasanya suka-suka dirimu, bukan. Bukan masalahnya suka-suka Anda mau kayak mana, enggak. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan apa yang terjadi di hari itu. Namun tujuan pembelajaran kita tetap jelas. Oke, tujuan pembelajaran kita tetap jelas. Oke, jadi kita mesti mengenal anak 6-8 tahun yang mampu hanya mereka bisa ngapal banyak kata, tapi belum tentu bisa nulis banyak kata. Oke, when you ask what is this, they will like window, door, lamp, whatever. Mereka bisa sebut. Tapi di saat kita ayo, come on, spell it, mereka udah kayak padahal udah kesebut tuh window, habis itu mereka window apa ya? Mereka udah mulai mikir tuh, habis itu kita udah mulai kesel. Ini bisa sebut. Kayak gitu. Ya, nah, betul deh. Ini yang mak kau bilang pandai kan kalau orang tua kan anaknya udah jago bahasa Inggris gini. So we are going to the end of it gitu loh. Kita memaksudkan dan kita ngelihat prosesnya. Hari ini dia nggak bisa spell window. Kita coba ayo W apa W double W, nanti mereka pelan-pelan. Nanti itu. So it's by process. So curriculum the third one after flexible is about processing. The process, ya. Jadi kita tidak on the result oriented, tapi kita goes on the process. Oke? Dan ada di bahasa Inggris kelas 9. Oke, dia kelas 9 sampai 12, umur 9 sampai 12, sorry, which is around anak kalau di swasta itu biasanya anak kelas 3 sampai kelas 6. Kalau di sekolah-sekolah negeri mungkin mereka di kelas 4 sampai kelas 6. Karena kalau negeri kan mereka harus masuknya 6 atau 7 tahun. Kalau anak di TK, SD swasta kadang-kadang 5,5 udah di sekolah gitu. Jadi mereka akan mungkin lebih cepat. Jadi perkembangan mereka akan mungkin berbeda, namun kemampuan abstrak mereka udah mulai. That is where storytelling come in for curriculum in English. Okay? Jadi di awal mereka cuman mulai with a short simple structure. Jadi di awal kelas 1 sampai kelas 3 there is no grammar at all sebetulnya. Grammar dalam artian tidak ada grammar yang berbasis tenses, tidak ada grammar yang berbasis rumus-rumusan. No. Okay, when something is near, you say this is a table. Come on, repeat after me. This is a table, gitu. Jadi mereka tahu. Oh, jadi barang dekat pakai this ya, Miss. Gitu lah. Itu kalau jauh bilang apa? That is a door. Jadi mereka ulang, that is a door. Jadi kalau mau nanya gimana, kita pindahinnya that is-nya jadi is that a door, gitu loh. Jadi mereka cuma sebatas seperti itu. Jadi kita nggak oh ini subjeknya harus gini. Oh, mereka mesti mereka udah bingung. Jadi simple instruction seperti itu. Oke? And also kita udah masuk ke plural and singular yang mereka masih bisa secara kemampuan mereka untuk berpikir, ayo, ini botolnya satu, apa bahasa Inggrisnya? Oh, jago mereka. Botol lah. Kalau banyak, botol kata mereka kan. Nantinya kita di saat mereka udah mampu berpikir logis, makanya dia akan berjenjang. Plural dan singular dan plural now akan masuk lagi di kelas 4 dan 5, 6. Kita mengulang mereka. Habis itu baru lanjut tambah SIS. Baru ayo ini ada yang namanya kata benda beraturan dan kata benda yang tidak beraturan. Mereka baru itu perbedaannya gitu loh. Tapi mereka akan tetap nanya kenapa ya. Kita bisa jawab ini dimasuk dalam kategori kata benda tidak beraturan. Kalau anak kelas 1, 2, 3 dijawabin kayak gitu, maksudnya kan yang penting mereka kata benda. Mereka the concept of noun, verb, and adjective aja anak SD itu tidak comprehend sebetulnya. Bahkan jangankan anak SD deh, anak SMK yang diriku ngajar yang mungkin nggak tahu SD SMP-nya ngapain aja di sekolah itu, sampai saya kayak ini anak SMK apa ya? jadi kayak berpikir ini guru bahasa Inggris di sekolah yang sering nggak masuk atau nih bocah memang tak ini dalam hati. Mikirnya tuh udah kayak gitu. Jadi waktu ngajar di English ke SMK 2 tuh maaf cakap saya kayak oke. Iya,
Jadi kayak ini yang udah bisa, ini yang belum bisa. Yang belum bisa betul-betul belum bisa banget gitu loh. Kayak come on, let's spell helicopter. Dia like kayak ha. There is no ha in English. What is ha? H-A-L. Mati saya untuk spelling nggak bisa. Kayak mana nih? Kita mulai bingung gitu loh. So kita yang harus kayak by process yang intinya kita memastikan mereka construction-nya seperti apa. Kalau karakter bahasanya di anak itu, nanti kan kalian bakal di situ kan. Jadi untuk pengembangan kurikulum itu yang tadi ingat the first one is student oriented. Oke, kedua flexibility kalian, ketiga adalah proses. Ingat proses itu. Karena kita yang bersama mereka. Yang nanti kita tahu at any point of time yang ada kalian namanya assessment. Dan assessment itu bukan LKPD ya. Dalam artian assessment itu bukan selalu, nah hari ini kita kuis ya. Kuis mereka senang karena mereka berharap ada hadiah atau ada poin. Yang mereka nggak suka, nah hari ini kita ujian ya. Mereka masuk kayak gitu, anak-anak SD itu kayak gitu. Tapi, hari ini kita main game ya. Padahal aku masuk mau mereka ujian. Tapi game, enggak masuk kayak, hari ini kan game ya, bawa laptop dan terang aja kan. Tadi kita main game ya, iya main. Bisa, ini udah bisa. Itu assessmentnya. Kita yang lihat satu-satu gitu loh. Pakai word wall, pakai quizzes, pakai whatever you have lah. Sebetulnya sekarang udah gampang banget apalagi teaching English. Dan nggak perlu buat sendiri. Orang udah banyak buat, kita tinggal pakai sebetulnya. Saya tinggal pakai dulu ya. Kalau udah nggak sempat buat, saya tinggal search. Rajin-rajin lah nge-search. Karena teacher resources is abundance. When you are talking about teaching English and English curriculum, okay, tons of it around the world. Okay, jadi ada TESOL, ada Teaching of English as Second Language, dia ada World TESOL-nya, jadi mereka udah ada. Jadi itu, nanti yang curriculum based itu kembali lagi yang mana. Dan di sekolah-sekolah biasanya mereka base memakai buku Erlangga. Oke, memakai buku penerbit Intan Pariwara. Oke, yang di Indonesia. Atau yang agak naik sedikit mereka pakai Marshall Cavendish. Itu yang udah Singapore based publication. Lalu Pearson. Oke, dan tingkatan itu akan lebih susah. Yang paling gampang di Erlangga. Erlangga sangat Indonesian based. Oke, kalau yang atas-atas itu udah sangat bule based. Mereka udah memang teaching English to native speaker gitu, atau to foreign language user gitu. Jadi mereka tematik. Oke, so itu tergantung nanti sesuaikan satu kurikulum yang kalian buat dengan bahan ajar yang kalian punya, referensi yang Anda punya. Dan yang paling penting adalah kita udah tahu frameworknya adalah, anak kelas 1 harus taunya saya mau mereka semester ini taunya apa. You want them to know how to say family animals number correctly. Oke? Numbers untuk anak kelas 1 sampai 20. Oke? Nanti mereka akan bingung di 12, 11, and 20. 15 mereka selalu salah. Saya nggak tahu kenapa. 15. Kok 15? Kan di 5 gitu. 15 ya 15 lah. So you have to like, okay, no, 15 itu 15. Okay, you have to tell them. Jadi mereka mulai ingat. So nanti number naik. Di kelas 3, di kelas 2 mereka mulai 20 ke 100 untuk penulisan. Tapi kalau kelas 1 mau nyebut sampai 100 silakan. Nyebut aja, tapi nulisnya sampai 20 biasanya. Karena semester pertama di bulan pertama you mau mereka nulis 1 sampai 8 aja, 8 salah-salah terus. Nah, gitu loh. So itu biasanya kelas 1. Kelas 3 masuk ke 1000, nanti kelas 5 ulangin terus. So how do you say number in a year? Nanti masuk kelas 5 masuk preposition in 1920. Nah, itu kan berjenjang seperti itu. Jadi number tidak akan hilang. Number paling simple ngajar di kelas 1 2 enggak. Sampai kelas 6 tuh ngulang. Karena apa yang terjadi? Anak SMA nanti tidak akan tahu bagaimana bilang Indonesia consists of 17,365 island. Nanti mereka nampak angka, agak 5 angka berjejer, mereka bingung.
Bahasa Inggris ya? Angkanya pakai bahasa apa? Dia nanya balik di saat gurunya suruh baca waktu SMA. Miss, ini agak 6 angka pakai bahasa Inggris ya? Okay, so that is how it goes, ya. So it goes berjenjang dan berproses seperti itu for curriculum, ya. Jadi numbers boleh di setiap tahun, tapi sesuaikan dengan level yang tadi dikatakan. Okay, so more complex you go on, and then prinsip pembelajarannya anak-anak yang tadi saya udah ngomong, masuk padahal yang kita mau ngapain, ngajar anak-anak model zaman sekarang Gen Z dan Gen Alpha. I swear kalian masih mungkin bisa lah karena udah gede ya, dengerin duduk kayak gini. Nah, belum ada yang nguap luar biasa, pagi, nyaman. Anak-anak SD, coba dengerin Anda 10 menit, mereka udah mulai. Jadi gitu. They will not be listening to you, apalagi you lagi nulis di papan. Belakang tuh ada apa-apa aja terbang. Does that still happen? Yes. Keingat masa SD kalian? Masih terjadi? Masih. Namanya juga bocah SD. You see? Okay, so it still happen. So pembelajaran yang gimana prinsipnya? Yang pertama itu adalah pembelajaran itu harus natural. Natural dalam artian it goes very naturally with them. Jadi mereka itu di sekolah yang memang dari rumah udah ngomong bahasa Inggris, kita udah lanjut biasakan. Jadi nanti di saat masuk yang pernah ke sekolah saya bilang udah, ini anak-anaknya 1, 2, 3 ini, ayo ngobrol aja pakai bahasa Inggris. You make sure if you are good in English, you speak to her in English, you speak to him in English. He will reply you in English. Malah mereka senang. Malah mereka kalau disuruh cerita bahasa Indonesia, mereka kayak, saya boleh pakai bahasa Inggris saja tak? Gurunya yang mulai bingung. Gurunya yang nggak ngerti bahasa Inggris. Karena guru PGSD kan, yang memang tidak di bahasa Inggris, jadi kayak tidak boleh. Dan habis itu dia mulai stres. Habis itu dia bahkan dia jawab di soal aja kayak bahasa Indonesia, nanti dia bilang I don't know the answer. Gurunya bingung. Jawabnya pakai bahasa Inggris kan gitu. Okay, so it must be natural. It must be natural to them gitu. Dan yang paling enak biasanya natural adalah kalau anak kelas 1, 2 mereka masih very used to song, used to chant. Jadi kalau kayak ayo anak-anak belajar berdoa pakai bahasa Inggris. Jadi mereka akan dikasih kayak lantunan-lantunan yang mereka akan lebih gampang ingat. Oke, atau number as well. Itu number atau apalagi yang biasa pakai song. How do you go with songs? All McDonald's yang biasa kan, Baba Black Sheep. And then Erlangga tuh banyak ngeluarin can-can yang itu, yang simple, yang pendek dan sangat gampang sebetulnya. Sesuaikan dengan di saat Anda ngajar. Lagu-lagu kayak All McDonald, lagu-lagu kayak Are you sleeping? Nada-nada seperti itu sangat gampang untuk diganti lirik-liriknya. Dan anak-anak juga udah familiar dengan nada-nada itu. So Anda bisa menggunakan kayak Tuesday, Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday hari Jumat, Saturday hari Sabtu. Itu seminggu. Mereka bakal kayak tapi nanti itu dari TK sampai SD kelas 1 mereka bakal nyanyi kayak gitu. There's Sunday, there's the Monday, there's Tuesday, there's Wednesday. Jadi mereka kayak there's Sunday, there is apa? There is itu ada. Jadi ada Senin, ada Selasa, ada itulah Sabtu, Minggu. Jadi kita ingatin mereka seperti itu. Itu kelas 1, kelas 2. Kelas 3, kelas 4 song and chant itu udah nggak masuk. Mereka udah mulai malu-malu. Sekali ya. Mereka pakai. Habis itu mereka kita suruh nyanyi, mereka ujung-ujung kita cuma kayak ayo yang nggak nyanyi nggak kasih nilai ya. Baru mereka kita masih ngancamnya pakai nilai, padahal it's not a correct way gitu loh. Paling kita cuma kayak nggak mau nyanyi, ya udah nanti kita ganti yang lain ya, jadi kita harus nyari cara. Mereka udah nggak nyanyi, kita cari cara bagaimana. Kalau mastiin mereka udah bisa 3, 4 mereka udah masuk di umur 9 tadi. It goes with storytelling ya lagi tadi. Okay? It goes with arts.
mereka udah bisa mulai abstrakkan. Jadi mulai mereka bilang, ayo kita gambar ya. Mereka udah mampu. Jadi anak kelas 3 sampai kelas 6 tuh, kalau 3, 4 mungkin oke, ini ada satu tabel, satu kotak ada 7 kotak ya. 7 kotak nanti kalian tulis Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, misalnya kayak gitu. Oke, kalian gambar setiap hari kegiatan kesukaan kalian apa. Nanti kalian tulis, buat satu kalimat ya di bawah. Hari ini kita gambar ya. Mereka ngerasa nggak belajar. Gambar. Pokoknya intinya bukan kata belajar aja. Hari ini kita belajar ya. Mereka nggak tahu kenapa. Ada something is wrong somewhere. Something is wrong somewhere sama anak-anak kita. Yang mungkin, yang selama ini saya itu adalah mereka tidak punya disiplin. Disiplin dalam artian di rumah. Di rumah itu tidak ditegakkan jadwal. Jadwal untuk, ini lo belajar, ini lo belajar. Dan saya selalu mengurangi kata bahasa, hari ini kita tidak belajar ya. Misalnya, sekolah hari ini mereka jalan-jalan ke museum. Kemarin anak-anak pembelajaran natural itu mereka dibawa ke museum. So, topik anak kelas 6, my holiday was great. My holiday was great. So mereka excursion ke museum. Kebetulan sekolah sama museum dekat banget, tinggal jalan. Ngesot sedikit nyampe. Bukan jalan ya, ngesot. Oke, turun sampai ke situ mereka lihat. Saya cuman holiday kalian cari ke tempat di mana pas di situ ada travel guide. Jadi kalian cari satu spot yang paling enak, kalian baca buku travel guide ini, kalian pilihlah satu tempat yang kalian mau kunjungi. Habis itu kalian tulisnya dalam buku, nanti kita bacain. Yaudah mereka free, mereka tinggal baca buku, tapi di museum. Mereka sambil jalan, atau kalian mau tulis perjalanan kalian ke museum. Kita kasih pilihan, kita kasih mereka pilihan seperti itu. Dia jadinya natural dan juga mereka jadinya senang. Dan pembelajaran itu tidak selalu di kelas yang kita atur, so it depends mau gimana. So the natural side of learning is like that. Jadi kalau speaking wise itu tiap hari on the spot itself, listening as well, listening and speaking goes together. Reading and writing bagaimana kita buat mereka untuk baca. Dan satu lagi naturalnya ya permainan-permainan yang kalian bisa ngakalin seperti apa. Kita sekarang berusaha kalau di luar, di sini lagi heboh-heboh, ayo go with smart panel, go with digital learning, go with artificial intelligence. Negara-negara di Eropa mulai meninggalkan itu karena mereka tahu itu akan sangat mengurangi kapasitas kita. Kita manusia itu sangat dependent. Sekarang apa-apa semuanya Gemini AI, semuanya AI, semuanya pakai AI. Iya, dia sangat membantu, tapi tetap harus kita yang ngemanipulasi bahasanya, kita yang nge-prompt. So Anda harus jago jadi prompter to see what you want. Jadi mereka mulai ninggalin karena mereka tahu lama-lama kita akan cuman bergantungan pada AI itu. So anak-anak di tadi gambar pertama ini anak-anak one of their natural learning. Yuk nanti kalian pilih satu buku ya, Mister. Mereka baca aja sih, sebenarnya baca. Habis itu kita coba datang di halaman berapa kita tunjuk. Coba ini dong bisa mau dengar apa sih ceritanya? Ini mereka baca. Oh udah bisa, berarti pronunciation-nya udah benar. Mereka lanjut. Atau nanti kita tinggal nunjuk aja. Gambar ini ada apa sih? Show and tell. Tapi in a natural form. Kita tidak. Nanti Mister mau ujiannya hafal. Nah kalau udah hafal mereka tak apa-apa. Tapi nanti kalau boleh coba buka TikTok sekolah Mustika Bintan. Jadi pas My Holiday Was Great itu sebelum mulai mereka My Holiday Was Great. Habis itu diriku kayak mereka lagi nulis, ada tulis latihan. Tiba-tiba diriku langsung nothing beats. Mereka langsung nyambung loh. Anak-anak zaman now langsung nothing beats just to holiday. Langsung, oh kalau gitu hafal semuanya ya. Saya kayak gitu. Udah hafal semuanya, udah. Kesempatan kita karena kita tahu mereka hafal, kita langsung nulis di papan. Saya langsung nulis di papan kayak, oke, coba bantu Mister ya, Mister nggak hafal loh. Padahal kita tahu sih, udah dengar juga setiap hari kan. Tulis lah kan, nothing beats. Kita mau ngetes. Jadi kayak,
Oke, lanjut kata selanjutnya apa? A jet to holiday. Ini tulisannya betul nggak sih? Udah betul, Mister, udah betul. Tulis sampai satu paragraf dan ternyata mereka hafal semua. Satu paragraf panjang itu. Oke, bocah jago juga. Oke, kalau kayak gini bisa hafal, berarti next time Mister suruh hafal bisa ya. Mereka langsung kayak gitu kan. Jadi kita harus, berarti yang kayak gitu. Ujung-ujung apa yang terjadi? Hari itu mereka buat video. Oke, Mister itu ya kita buat video ya. Dari my holiday was great. Habis itu mereka langsung lanjut, nothing beats a jet to holiday. Mereka lanjut buat video. Ujungnya diriku post ke TikTok sekolah. Ngeviral lah tuh benda. Karena ngikutin viralnya, trendingnya yang ada kan. Gitu loh. So itu yang bagaimana kita as a teacher di sini. Awalnya kan tidak ada masuk di RPP mau buat nothing beats itu. Awalnya tidak ada di RPP karena kita sometimes ngerasa yang di TikTok kayaknya lebay lah, nanti itulah gitu. Padahal bisa kita masuk dalam pembelajaran kita. That is the natural way of how you put your way of learning. Okay? So dan ini input yang komprehensif, menyediakan input bahasa yang sedikit di atas level anak-anak itu. Okay? A comprehensive input. Ya. Jadi saat kita udah tahu, anak ini kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, agar dia tidak bosan, berarti kita meletakkan, karena anak-anak SD kelas 1, kelas 2, apalagi kalau mereka ngeles, mereka akan dengan sombongnya, saya kan udah belajar itu di les, dengan muka kayak gitu. Oke, fix, siap lalu. Oke, udah ya? Oke, sip, mantap. Kita langsung tes dong. Jadi itu apa? Coba maju ke depan, bantu Mister tulis. Nah, sekali dia salah tulis kan, itulah. Mister tadi jelasin, bukannya dengarin. Kata ada belajar, lupa kan memang kakek nenek. Baru dia ketawa. Kita gituin aja, kakek, nenek. Lupa kan? Ayo ulang lagi, gimana nulisnya? Tulis yang baik gitu. Mereka lanjut nulis. Lanjut, kita tahu mereka udah tahu, kita harus naikkan level. Jadi biar mereka kayak, ada sesuatu yang mereka tidak puas di sana. Itu sebenarnya tujuannya. Kita karena tujuan utama kurikulum, selain mereka berfokus pada anak-anak, tujuan di SD adalah, saya selalu memberitahukan orang tua adalah, kita ini sebenarnya bukan mengajarkan anak untuk bisa belajar, tapi mengajarkan bagaimana kita mengeksplor rasa ingin tahu dia, agar dia mau belajar sepanjang hidup. Itu yang susah. Kalau cuma belajar, karena konteksnya anak-anak itu belajar itu cuma baca buku dan nulis latihan. Konteks di rumah juga seperti itu. Jadi di saat mereka, anak-anak kita hari ini acara pentas ya, gotong royong ya, bahasa mereka itu tidak belajar. Sebenarnya itu belajar. Anda belajar sabar, Anda belajar nyapu, Anda belajar gimana nge-setting ini harus naruh di mana, itu namanya belajar. Itu yang diingat-ingatin terus. Anda datang sekolah, kenapa baju harus rapi? Anda diajarin belajar disiplin, Anda diajarin belajar ini, belajar itu. So, konteks kata belajar itu mulai berubah, tapi di anak kelas 4 sampai 6 yang kita bisa jelasin seperti itu. And you go in with English and stuff gitu loh. Oke, next slide. Oke, so tadi ini 4 pilar dan in kurikulum itu udah tahu pasti diriku nggak akan ulang. Listening bla 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 bla. Ini di dalam kurikulum yang pasti harus ada, you have to analyze the needs of your student. Jadi di sini the needs-nya apa? Kita tujuannya adalah asal orang tua senang. Asalnya kita buang asalnya, kita buang asalnya, orang tua senang. Oke? Orang tua senang, orang tua akan senang apa? Satu, nampak video anaknya. Iya, anakku jago ya. Jadi kalau nanti buka YouTube dan TikTok sekolah, itu ada anak-anaknya storytelling, ada anaknya baca puisi, ada anaknya yang buat nothing beats itu. Ternyata anakku ikut tren gitu, anaknya bisa nyanyi bahasa Inggris whatever. Di saat kita say and chant kayak gitu, sing and chant, nanti mereka balik, mereka bakal ngulang nyanyi. Mereka bakal nyanyi-nyanyi di rumah dan orang tua kayak, jadi kamu belajar nyanyi lagu itu di rumah. Di sekolah tadi, mereka kayak, iya, orang tua kayak, jadi anakku bisa nih, ternyata ada belajar sesuatu di sekolah. Seperti itu. So, kebutuhan pertama,
kemampuan awal dan minat siswa sebelumnya adalah kita mau N-nya di mana dan kita lihat minatnya anak ini di mana. Jadi udah tahu pada semua differentiated learning, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu yang nantinya di saat kita sudah analisis, desain pembelajaran dan pemetaan kompetensi itu akan keluar, dan di saat implementasi itu akan pembelajarannya diferensiasi. Jadi kita tidak bisa paksain di saat kita semuanya suruh kerjaan latihan. Oke, mereka kerjaan latihan semua, gak apa-apa. Tapi ada extra work yang misalnya anak ini suka gambar, anak ini memang jagonya ngomong. Dia nggak suka ngapa-ngapain, tapi dia memang ada bukan leadership skill, tapi dia ada marketing skill. Jago banget ngomong. Ada aja dia cerita dia buat. Ayo udah, dia udah siap latihan. Kita nggak kasih tambah tulisan, kita suruh dia ngobrol aja depan. Kita suruh dia baca lah, ngajak dia cerita lah, ngobrol lah, apalah. Jadi dari situ kita gali terus kemampuan dia. Jadi dari cara dia ngomong apa-apa, bahasa Inggrisnya mulai berkembang. Jadi satu kelas 20 anak, you bakal ketemu 20 pattern yang bisa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Oke? Jadi kemampuan anak yang memang mereka audionya kuat, yang visualnya kuat. Yang visualnya kuat paling enak biasanya, ayo nak, setelah ini kamu udah siap latihan kan? Latihan ini coba kamu buatkan gambar sesuai latihan ini. Nanti kamu tulis lagi ya, latihannya dibawa lagi. Nah, mereka pada oke, mereka buat gambar. Nanti akan way out of expectation. Mereka buat jadi komik lah, mereka nggak buat jadi apa, kita jadi kayak jago juga kecil. Kita yang terkesima dengan kemampuan mereka, karena kita cuma ngasih tahu gambar ya. Nanti mereka bilang, Mister saya boleh buat komik nggak? Mister saya boleh bayar nggak? Terserah kamu. Buat. Nanti kita cuma kalau anak kelas 5-6 kita cuma, nah ini spellingnya salah, mabok, ganti. Nanti mereka, mana ada salah, ngeyelnya nama. Mana ada salah? Coba cek. Dia baca 5 kali dia tak tahu salah. Memang tak mau ngaku salah. Enggak lah, udah benar. Udah benar. Cek lagi. Cek sampai dia kesal sendiri. Kita tunjuk. Dia baru kayak, oh iya. Oh iya, langsung tak enak hati. Oh iya, langsung balik. Oke, so itu kebutuhan siswa yang kita tahu. So kurikulum is not as difficult as you think. Yang ribetnya adalah administrasinya sebetulnya. Sebenarnya yang ribet adalah administrasi kertas-kertas yang sebenarnya yang ngecek kepala sekolah, after that it will be put aside gitu loh. Dan yang sebagai kepala sekolah yang saya pentingkan adalah gini. Di saat saya masuk ke kelas, saya melihat gurunya ngajar, saya bukan cek RPP-nya. Saya lihat dia ngajarnya gimana. Karena di RPP itu tertulis in words, but how you deliver those words into an action, itu yang kita butuh. Bagaimana orang nge-deliver sesuatu into action. It's just like how you make a movie. Banyak buku-buku cerita bagus, betul, dijadiin film. Hasilnya banyak orang bilang lebih bagus bukunya. Terus, karena tidak semua kata-kata bisa deliver into action perfectly and nicely. However, you do it in another way. You practice it first. Kenapa hari ini diajak men, Mr. Charlie nanti minta bantu ya jadi guest lecture gini-gini komentar. Sama anak-anak mahasiswa ngomong apa? Semua alias kalian butuhnya apa ya BTW? Saya malah nanya dia, actually what do you expect from me gitu loh? What do you expect from me? Ini misal gini, ini kurikulum teacher role gitu. Oh, oke. Mulai berpikir, aku biasa ngapain? So it goes from what I do, and I walk the talk and I tell you what I have been doing gitu loh. So jadi bukan dari kertas ke aksi, tapi dari aksi ke kertas. So it's different, you see. So when you have done something, I have been teaching English since senior high school. Dari SMA sebenarnya. Dari SMA diriku ngajar bahasa Inggris dan diriku gak pernah lulus les bahasa Inggris. You know why? Karena mamaku yang punya kursus.
Mamaku yang punya kursus Raffles Education Center, Raffles di pasar. Diriku dari kelas 2 SD disuruh les dan gak pernah lulus. Setiap kali naik tingkat dia turunin, Gue baru sadar kenapa. Sadar karena dia bilang bahasa Inggris kalau Anda tidak pakai hilang. It truly happens. Saya selesai kuliah 2011, saya pulang ngajar. 2016 balik lagi, itu setelah 5-6 tahun gak balik ke Singapura. Hari pertama tuh kayak, ini bibir ngapa ya nak ngomong bahasa Inggris susah kali. Kayak it's so difficult for you to get wanna speak to them, converse in English directly, you see. It's so difficult. Oke, ternyata benar juga ya. Karena udah terbiasa di ini, walaupun ngajar bahasa Inggris, tapi kan main language-nya tetap bahasa Indonesia kan kita ngomong. Jadi pas when you wanna use it in English, oh gila pas ke Singapura kan, sengsara kali karena harus seminggu kan di situ. Hari ketiga baru kayak, oh oke, it start to come back. Gitu, kayak udah mulai cerna. Sekarang baru lah, oke, it has to be kayak continuously. Jadi ngomong terus gitu loh. So, ini yang kalian penting tadi ya. Dan next tadi udah dikasih tahu all of these activities, pendekatan permainan sekarang sangat yang selalu di sekolah lakukan adalah play based, project based, and also project learning. Itu anak-anak paling suka karena anak-anak zaman now itu kita talking about collaborative. We are not making them compete with each other. Kita nggak buat mereka competition, tapi bagaimana mereka berkolaborasi bersama-sama, student project. Mereka bisa nanti, oke, kalian buat drama ya. Kalian buat drama bahasa Inggris. Temanya terserah, bebas, mereka nanti buat. Storytelling juga seperti itu. Nanti mereka nyanyi lagu in a group. Mereka nanti akan disusun gimana juga. So dan satu lagi play based itu saya senang banget. Kemarin dibantu sama AP teman-teman yang saya sampai ngomong gini sama mereka. Kalau nanti barang-barang AP itu hanya di dalam kantor, bilang sama Mem Hanifah, Mr. Charlie-nya mau beli ya. Saya ngomong kayak gitu lah sama mereka kayak gini gitu. Sampai pokoknya kalian hitung aja modal kalian, usaha kalian yang udah bermalam-malam buat ini, berapa nanti dari sekolah bayar gitu. Jadi benda itu di sekolah. Dan itu jadi amal jariah kalian. Serius, itu jadi amal jariah, sesuatu yang kalian buat dipakai terus-menerus di sekolah. Oke, so that is how it goes. Ya, saya sebelum lupa nih, saya ini kemana-mana kan pikirannya. Betul. I also have a LPN class this semester. Jadi kalau memang begitu, dipakai di sekolah ya. Betul. Mungkin nanti kami bisa nggak berkunjung sekali. Senang sekali, silakan, boleh. Jadi kita sesuaikan medianya dengan kebutuhan di sekolah. Benar. Ya, nanti boleh. Jadi mereka tuh seperti yang kemarin kan kita datang ada beberapa langsung media pembelajaran yang banyak kan. Jadi saya cuma pick and choose karena ini yang cocok untuk anak SD. Ada yang memang cocok untuk anak SD tapi levelnya harus diturunin, gitu loh. Oke, so the level is different. Aja sebetulnya. Nanti boleh kita discuss lagi gimana dan memang jadinya bermanfaat. Betul dipakai dan anak-anak juga senang. Maksudnya anak-anak senang, mahasiswa-mahasiswinya juga kayak merasa terapresiasi ya. Capek-capek berhari-hari gitu kan, ujung-ujung barang itu cuma ngundang debu kan ngapain gitu kan. Jadi sebenarnya selama ini kita pengen gitu, cuman akses ke sekolahnya itu yang susah gitu kan. Let's start with pilot project. Saya paling senang kalau pilot project kayak gini. Karena dari kemarin saya tuh selalu kalau kemarin saya datang sama Olimpiade Matematika saya juga kayak gitu. Anak himatika mana nih saya kayak gitu. Pengen gitu anak himatika karena ya ampun tolonglah kalau udah matematika kan. Tahu kan anak-anak kalau udah matematika bagaimana sih cara mereka tuh fun learning itu. Sekarang saya lagi pusing bagaimana anak-anak itu ngehafal karakter Mandarin. Dari semalam tuh saya kayak nanya GPT terus. Ini kayak mana sih? Soalnya cara kita yang dulu itu yang udah harus nulis panjang kali lebar. Mereka tuh habis nulis mereka lupa terus. Kalau Inggris kan spelling masih ABC ya, mereka masih bisa ingat dengan gampang. Oh, kalau tulisan Mandarin. Oke. Lanjut next. Next. Ini udah itu, oke. So, tuh anak umrah sih. Enggak tahu siapa. Tata. Oke. Tadi di depan itu mereka.
So, pengembangan materi. Tadi di saat kita ngomongin, tadi udah desain pembelajaran, bla 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 bla. It goes to materi. Materi itu yang paling gampang masuk adalah materi-materi yang konteksnya lokal. Lokal yang memang sangat localized. Jadi kenapa kami memakai buku Erlangga? Erlangga itu mereka ngambilnya Indonesia. Jadi sangat simpel. Lalu kita tinggal modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kayak di buku kelas 6 yang My Holiday Was Great, mereka itu udah berbahas tentang if I'm not wrong, holiday to salah satu tempat gitu loh. Salah satu tempat yang ada di Indonesia. Jadi kita kenalin wawasan Indonesia, wawasan Nusantaranya. Habis itu kita tarik balik lagi, mereka ngajar tentang tenses. Tenses simple past tense. Itu masuk di simple past tense-nya. My Holiday Was Great. Jadi kita ngejelasin mereka tentang simple past tense dan juga expression on it was fun, it was amazing, it was thrilling. Jadi ada vocab-vocab yang baru yang mereka kayak kalau bilang seru apa? Fun lah mister. It was good. Selain fun dan good, mereka mulai mikir. Gak ada. Kita kasih, kita tembakin aja kata-kata baru. Jadi mereka kayak mereka tuh kalau udah kita kemarin saya ngetes anak-anak gini, ayo mister minta kata-kata bahasa Inggris, kalian boleh nulis sebanyak-banyaknya, tandingnya kita ya, yang paling banyak dapat bisa kasih 1 jam pelajaran, kalian tulis sebanyak-banyaknya, yang siap nanti benar paling banyak bisa kasih bembeng, bisa kayak gitu. Tapi ada tapinya, huruf bahasa Inggris dalam satu kata harus lebih dari 7 karakter. Lebih dari 7 huruf. Jadi mister gak mau ya nampak ada yang tulis 1, 2, 3, 4 gitu. Karena anak kelas 6. Jadi kita mau tes kemampuan bahasa mereka yang kata-kata yang sulit itu udah sampai mana. Dan surprisingly, diriku kira paling 25. Gue kayak, paling 25 mereka bisa bikin. Ternyata mereka bisa goes above 60 to 70. Kata-katanya udah keluar kayak fantastic, marvelous, charming. Nulis beautiful yang sering salah aja mereka benar gitu loh. Gue kayak oke. Kan beautiful kan sudah salah tulis BEAU, mereka tulis suka tulis BEU, beautiful kan beauty ada gimana kan penulisan yang seperti itu. Jadi kita ngetes. Kadang-kadang ngetes vocab itu in a form of that way. Yaitu maksud sebenarnya dari tadi ngomongin assessment di ujung. Oke? Tapi assessment itu nanti continuous karena kurikulum itu berproses seperti itu. Oke? Konteks lokal seperti itu. Jadi ini hari Senin depan bakal diwawancara sama Umrah sekolah tentang pembelajaran berbasis maritim. Jadi aku mulai bingung, ini mau bahas apa lagi kan? Ya karena hari Senin, itu kan hari Senin, ngapain bingung sekarang kan? Ada mahasiswa sama dosen deh, kalau misalnya mereka turun bakal nanti hari Minggu baru kita pusing kan? Masih lama. So, itu konteks seperti apalagi saya senang banget yang pas dekat topik My Holiday Was Great itu Tanjung Pinang dan Bintan itu adalah holiday tip banget kan. Jadi gampang kita konteks lokal yang kita langsung bisa nge-guide mereka gimana. Oke? Sama kalau yang paling kelas 1 kelas 2 itu pasti family based dan bla 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 vacation gitu kan. Jadi selain mereka bisa tulis family, setelah itu kelas 3, kelas 4 dia bakal lanjut ke penulisan tentang kelas 3, kelas 4 tidak masuk ancestor, siblings. Kelas 1, 2 tuh nggak masuk kata-kata kayak gitu. Kelas 1, 2 paling father, mother, grandfather aja agak susah sebetulnya. Brother, sister. Jadi kelas itu udah masuk relatives, siblings, ancestor. Okay, grandchildren, kata-kata yang udah lebih susah. Okay, so konteks-konteks yang itu, yang familiar dengan anak, ya, yang familiar. So kita yang tahu di mana anda berada, ya sesuai pepatah lah. Okay, di mana bumi dipijak, di situ langit. Okay. So dan temanya harus tema sehari-hari yang memang dekat sama mereka. Okay, tema sehari-hari. And then next one is this is important, multisensory. Multisensory yang tadi kita omongin, audio, nonton, nonton. Kadang-kadang kalau cuma nonton, ada yang nggak suka nonton mereka tidur, serius.
atau mereka ada aja mereka izin lah, mau minum lah, mau komersil lah, mau ini lah, mau itu lah. Tapi kalau udah yuk kita main ya, gak ada orang yang gak mau main. Kecuali budak itu lagi sakit. Duduk 10 menit, nampak kawannya main, dia mulai mendekat. Ngapa mau ikut? Kagak. Awalnya dia yang tak mau, kemudian dia dekat. Nanti dia penasaran, apa ya, atau pakai laptop atau pakai apa. So multisensory itu. Dan yang paling gampang adalah play based. Play based itu kalau untuk guru-guru zaman now kayak kita bisa akses, kita bisa lihat. Tapi kalau untuk guru-guru yang agak zaman old, guru-guru yang agak senior, mereka kayak main aja terus budak-budak nih. Kemarin saya sempat ngisi di KKG juga dikasih tahu gitu. Jadi asesmen anak-anak itu seperti apa kalau anak-anak itu main? Justru malah asesmennya itu nyata. Asesmen anak-anak sedang main itu nyata. Kita ketahuan mereka ngantri, mereka sabar atau tidak. Karena di dalam kurikulum di saat kita menilai, anak-anak itu tidak dinilai secara kognitif saja, tapi behavior as well. Psikomotornya juga kita nilai. Oke? Oh, dari mereka mainin kita tahu, anak ini jarang olahraga. Anak ini malas gerak. Anak ini attitude-nya tak bagus. Kalau kalah marah-marah. Nah, itu nanti pelan-pelan jadinya BK juga masuk. Oke, jadi integrated learning itu masuk. Dan di dalam pengembangan pembelajaran dan materi itu kita selalu juga menyesuaikan. Kenapa harus pakai penerbit yang sesuai dengan lokal? Karena mereka udah penyesuaian dengan integrated learning materi pembelajaran di pembelajaran lain. Oke, jadi di saat kelas 6 mereka udah ada bahas climate change, di saat mereka udah ada bahas tentang sistem pemerintahan. Nanti kita jadinya kayak kemarin di gambar pertama mereka main ulang tangga segede berapa ya? 3x4 kalau nggak salah. 3x4. Jadi pakai tutup botol karena udah nak kelas 6. Jadi nggak muat kalau satu orang berdiri di kotak. Jadi pakai tutup botol. Jadi di kotak itu udah ada integrated learning-nya, ada numbers, ada perkalian, ada capital city, ada bahasa Inggris pasti, lalu ada pokoknya pembelajaran yang berhubungan dengan mata pelajaran lain. Jadi kita integrated seperti itu. Jadi di kotak satu itu ada tulis capital city of Indonesia. Itu kan pertama, soal pertama. Jadi kita sebagai guru kita yang harus kreatif. Jadi anak pertama dapat soal di situ, nomor 5 nyampe. Oke, Mister, capital city of Indonesia, Jakarta, Mister. Oke, selesai, kan selesai. Anak selanjutnya dapat di kotak ini, mereka bakal aku udah tahu lah, Jakarta lah tuh, dia kayak gitu. Kita langsung, no, capital city of South Sumatra Province. Kita ngetes IPS mereka udah sampai mana? Kan mereka udah belajar custom. Sumatera Selatan, kalau mereka udah belajar ASEAN, capital city of Philippines. Saya tahu karena saudaranya kerja di Filipina. Manila, dia bilang. Mereka tahu, jadi kita bisa tes. Capital city of Aceh, mereka jadi nyanyi. Atau nanti di sini ada perkalian, 2 times 3, 15 times 4. Ada yang seperti itu. So itu yang integrated learning seperti itu. Jadi itu yang nantinya kita di dalam kurikulum kita bisa buat seperti itu. Itu nanti sebenarnya lebih ke desain pembelajaran. Yang tadi kata kunci kedua yaitu flexible tadi. Yes, to be very flexible. Okay? Excuse me, sir. We have 10 Yes. minutes. Mau selesai. Tadi tak tanya waktu. Okay, so this is how they do interactive at digital storytelling. Sekarang banyak banget literasi cloud. Okay, nanti dicari aja di ChatGPT. Sekarang nggak usah tanya Google ya. Tanya langsung ke AI. Tanya Google, Anda kebanyakan barangnya. You harus sortir satu-satu. You tanya AI, tanyanya bukan mau copy paste, tapi tanya. Jadi mereka ngasih. Oh, di saat saya mau membuat hari ini misalnya saya mau ngomong sama mahasiswa tentang kurikulum di luar. Do I ask AI? I do ask. Dan jadi saya tahu, oh ini yang mau dikasih tahu. Baru saya susun.
baru saya susun. Karena saya langsung susunnya sesuai dengan from my action. Ini yang udah dikerjain, ini yang kita kasih tahu. Oke, so interactive app udah banyak banget, udah tahu Duolingo kan? Duolingo ada pasti. Selain Duolingo itu masih banyak banget. Ada Elsa Speak, Elsa Speak. Ngomong sama ChatGPT juga enak, bisa latih bahasa Inggris kan kita. Oke? Ngomong sama Google sebetulnya itu ngetes kalian punya pronunciation benar apa enggak. When you say wrongly, it will be wrong gitu loh. Oke? Digital storytelling dia ada audio library, jadi kita nggak perlu ribet-ribet. Sekarang jadi guru itu enak banget contoh. Sekarang jadi guru enak banget. Asal jangan di tempat yang nggak ada listrik. Kalau nggak ada internet masih aman loh, karena kita bisa download duluan. Nggak ada listrik yang ada pasti. Oke, intinya di listrik. Oke, field goal, field trip. Anak zaman now, mau bawa mereka kemana aja bisa. Google Map ya kan. Kita lagi jalan-jalan ya kemana? Di dalam kelas aja, lewat kan. Hari ini kita kesini ya. Mereka senang aja. Anak-anak tuh they are full of curiosity. So kita pupuk itu sebetulnya. Yang kita pupuk sebetulnya itu. Ayo rasa ingin tahu, tapi jangan sampai bablas. Itu aja, kebablasan itu jangan kemana-mana. Oke, next. Pada teknologi, and then ini goes with your assessment. Bagaimana kita sebenarnya bukan menilai tapi melihat sejauh mana. Oke? Kalau nilai itu pasti base cuma 100. Saya selalu memberitahukan anak-anak saya di sekolah tuh setiap hari Senin, Selasa kalau upacara atau kumpul kalian itu tugas kalian cuma satu, belajar ya. Tahu kenapa belajar? Karena guru-guru di sekolah sebenarnya tahu nilai kalian berapa. Kalian mau nilai berapa di rapor? Mau 95? Bisa. Kami mau nulis 95 bisa. Anak mahasiswa mau dikasih A? Bisa. Ya kan? Ya kan? Kasih A-nya mahasiswa gampang. Yang penting nampak aja mukanya datang kan. Nah, jangan sampai mukanya tak nampak kan kita tak tahu yang mana. Mau A gampang. But how do you responsible for the A that you have? Kamu bisa tanggung jawab gak? Saya bilang, kamu bisa tanggung jawab gak dengan nilai bahasa Inggris 95 yang Mister kasih? Sampai di luar, Anda ditanya, ayo coba spell payung. Dia bilang umbrella. Kan? Gurunya siapa? Mr. Charlie. Yang malu siapa? Mister. Nilainya 95, spelling umbrella pakai AMBRALA. Gurunya pasti bingung. Yang nanya juga malu mau nyalain. Pasti mikir udah di sekolah di mana? Gitu. So itu yang saya itu. Guru-guru tahu kalian punya nilai sampai di mana. Kenapa harus kalian ujian? Ujian cuma mengetes kalian sebetulnya ngulang atau tidak. Itu proses berpikir yang kami kasih tahu ke anak-anak. Kita kasih tahu proses berpikir sebetulnya nilai kalian 100, nilai kalian 95 itu bukti apa? Bukti kalian ngulang. Tapi proses sehari-hari kemampuan kalian, anak ini udah mulai mau berusaha ya. Anak ini udah mulai rajin ya, mau ngulang belajar gitu. Itu yang menjadi nilai plusnya guru. Walaupun ujiannya nanti 50, jadi 80. Karena bukan nilai ujian itu. So it's talking about observasi berkelanjutan, formative assessment yang tadi saya bilang bukan hanya LKPD, tapi secara berlanjut seperti ini. Oke? And then portfolio assessment. Portfolio itu yang dari gambar-gambar yang mereka buat. Pokoknya apa yang mereka itulah. Mereka kalau mereka bercerita, kita nanti note down. Jadi di dalam guru itu ada yang namanya penilaian selain checklist, ada anekdot. Ada anekdot. Nah, jadi anekdot itu kita catat. Biasanya kalau ada something special, sekarang anekdotnya di handphone. Jadi aku gak pernah bawa kertas. Jadi aku gak pernah bawa buku nilai ke dalam itu. Karena anak-anak suka kepo. Karena nilaiku berapa ya? Nah, biasanya kena marah. Bukan barang Anda, gak mau sih sembarang buka. Kita ngajar basic attitude seperti itu kan. Jadi biasa catat di handphone. Kalau ada something special kita catat. Si ini gini hari ini, ini gini hari ini. Jadi kita ada catatan itu. So di saat penilaian kita tahu poin plus dia untuk di mana itu tercatat. Oke? Dan performance based task.
Performance based task itu adalah biasanya kita kasih satu tugas. Oke, tugas ini 2 bulan ya. Tugas ini 2 bulan ya. Kalian dikasih waktu 2 bulan untuk bisa. Nah, nanti 2 bulan kita lihat aja. Ada anak yang kalau udah disiplin, mereka deliver it on time. Ada anak yang memang orang tuanya acuh tak acuh, ya udah selesai. H-1 dia bilang, saya belum apa. Gitu. Ada cerita. Besok kalau tak apa sampai sore kamu di sekolah. Saya gituin aja, sampai sore ya. Kan hafalnya di rumah. Kalau di rumah nggak bisa hafal berarti hafal di sekolah, seperti itu. Jadi rumah jadi sekolah, sekolah jadi rumah, mau? Balikinnya kayak gitu. Kita udah ngerti. Pokoknya PR nggak dibuat di rumah, berarti rumah, sekolah, sekolah, rumah. Ya udahlah selesai. Pokoknya intinya logik pikirnya begitu. Untuk kurikulum itu secara administratif that is the thing, paper based. Tapi secara praktikal itu yang harus kita jalani. Oke? Observasi, portfolio, assessment, and performance based. Oke? One of the very important note di bawah. Hindari tes tertulis formal untuk anak usia 6 sampai 8, fokus pada asesmen yang menyenangkan dan tidak menimbulkan stres. Itu yang tidak terjadi di Indonesia. Karena orang tua lebih suka lihat nilai ujian daripada ini terjadi di Jepang. Oke, until year 9 years old juga akan ada nilai itu. Itu yang terjadi di kelasku sebetulnya. Jadi aku nggak pernah ngasih ujian selain ujian akhir. Jadi guru-guru selalu kayak, ini dapat nilai dari mana? Jadi setiap kali kita di kelas, kan nampak anaknya bisa atau tidak, sampai di mana. Kita tahu menilai anak itu tidak selalu dari nilai ujian itu. Oke, so dari tanya jawab dari apa kita bisa menilai, dan dia harus menyenangkan. Itu yang terjadi sih sebenarnya sama pendidikan Indonesia yang sampai sekarang nggak bisa diubah. Saya nggak tahu kenapa. We try to change, but ya, sekolah change, tapi orang tua belum bisa change. Orang tua kayak masih senang aja. Saya agak miris di saat anak TK umur 5 tahun udah mulai ujian pakai soal ABC. Kaget kan? Ya. Saya juga. Next. Oke, so this is the kesimpulan. Fokus pada komunikasi yang bermakna sama anak-anak. Oke, komunikasi itu embarks their journey. Jadi mereka betul-betul bisa ngerasa bahwa oh English is important. Mereka tahu English is important karena everything they watch sekarang in English. Oke, tapi bagaimana kita spark their learning journey itu dengan berkomunikasi dengan mereka, membuat mereka merefleksi. Kayak tadi yang saya ngomongin adalah bagaimana kita membuat mereka berpikir. Karena jangan salah, anak-anak sekarang itu minum susu omeganya banyak banget. Jadi cara mereka berpikir luar biasa. Mereka itu udah kayak 10 kali lipat. Kita bakal berpikir dulu aku SD ngapain ya. Anak SD sekarang gitu lah. Kadang-kadang cuma cek. Dan kolaborasi stakeholder, orang tua. Oke, orang tua biasanya karena ada grup YouTube-an, kita kirim video lah apa, nanti minta dibantu di rumah bla bla bla. Oke. Admin sekolah, komunitas. Ini yang paling penting. Ini yang masih belum saya bisa lakukan di sekolah, jujur aja. Membangun komunitas berbahasa Inggris di sekolah. Oke? Karena tidak semua orang siap untuk berbahasa Inggris. Oke? So ada guru yang ketemu anak-anak yang jago bahasa Inggris, mereka kayak jadinya minder, jadinya ngeluh. Tapi di saat saya tawarin program untuk belajar bahasa Inggris, mereka acuh tak acuh. You see, that is the thing. You see, itu yang menjadi sulitnya. Jujur lebih enak jadi guru. Ya, lagi-lagi lebih enak jadi guru dibanding jadi kepala sekolah. Oke, ini jadi curhat. Next, pengembangan profesional berkelanjutan. Oke, guru harus terus. That is very important for you. Ya, sampai sekarang aja. Jadiku, I'm going to mungkin mau apply ngambil World TESOL, ya another certification from America untuk teaching English. So doain aja. So itu yang kita itu. And I closely upgrading myself with British Council. British Council, oke? Nanti silakan di follow aja Teaching English British Council, ada di IG-nya, ada di itunya.
mereka selalu memberikan online courses for free. You hanya cukup habiskan waktu Anda. Habiskan waktu dan Zoom. Ya, dan ada asinkronus dan sinkronus. Ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Oke, so banyak British Council itu mereka kadang-kadang juga tidak lama. Mereka kayak cuma sejam, tapi you dengarnya dari native speaker, directly from their experience, and they are teaching a native speaker teaching English as a foreign language to other people. Jadi mereka udah langsung share itu. Jadi kita belajar banyak dari mereka langsung. So British Council is one. Okay, Pearson is another one. Jadi mulai ganti algoritma bahasa sekolah kalian punya algoritma dan TikTok dan Instagram. So it will help you. Okay, become a better English teachers. Next. Okay, so this is the thing. Kurikulum sukses adalah kurikulum yang berpusat pada anak, kontekstual, dan berkelanjutan. Three main thing yang gua bilang tadi dari awal, berpusat pada anak, dia harus fleksibel. Fleksibel means dia kontekstual. Konteksnya apa sama anak-anak? Oke, dan juga berproses, which is berkelanjutan. Only these three things. Oke, terima kasih Umrah ini udah datang. Saya semoga ini tidak menjadi ini ya udah 2 ke 3 kali datang sekolah itu APK-nya. Ini mereka ya. That's it. So semoga sinergi dan kolaborasi seperti ini dengan Umrah bisa membantu pendidikan bahasa Inggris yang lebih luar biasa di Kota Tanjung Pinang. Thank you very much Mas Hanikal, and thank you very much for your attention. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you so much for Mr. Charlie. That's such an interesting inspiration and valuable knowledge for us. So we can move to the question and answer session. Oh, di sana. Oh. That is okay. So if you have a question, please raise your hand and introduce yourself. Okay, come. You may sound foolish when you give questions, but you will be foolish forever if you don't ask questions. Atau memang penjelasan Charlie udah lengkap? Alhamdulillah. Tadi mereka silent, semoga setelah ini tidak silent. Oke, kayaknya mau nanya, tadi udah siap berdiri? Enggak ya? Gue aja kepedean. Mau kemana mandi? Yes, boleh. Thank you. My name is Tiara Irmani. Sorry, say your name slower. Ini yang terjadi. My name is Tiara. Ayu, Tiara Ayu, Tiara Ayu Rahman. Rahman. My question is, did you ever find cases when teachers rely too heavily on the curriculum and overlook students' needs? And if so, how can this issue be addressed to ensure both academic effectiveness and sensitivity to students' development? Oke, Indonesia terkenal dengan banyak ribut, apalagi saya nggak ngerti dengan jujur sekolah-sekolah sekarang sangat bingung dengan menteri yang baru. Dalam artian bukan mau menyalahkan menterinya, cuma kayaknya dia juga bingung sendiri. Dia juga bingung sendiri. Jadinya tahun ini di semester 1 itu adalah semester di mana kita tidak ada banyak libur. So aman, semuanya aman terkendali, guru-guru bisa nge-setting kurikulum dengan baik. Tidak ada ngejar-ngejar kurikulum, tidak ada bahasanya mengejar kurikulum. Oke? Tapi sangat terima kasih dengan Pak Nadiem sebetulnya. Pak Nadiem yang lagi jadi tersangka. Sorry, my bad. Apa yang dia canangkan itu sebetulnya oke, which is kurikulum merdeka, di mana sekolah itu diberikan kebebasan untuk this is what your school needs. Masing-masing sekolah mempunyai kurikulumnya masing-masing, especially for English and for Mandarin. Kita yang nentuin. Jadi
Apakah ada guru yang cuman hanya sibuk mengejar kurikulum? Insya Allah sekolahku tidak. Karena gini, karena saya bilang Miss, Mister, ngajar yang esensi. Bahasa kami gitu, ngajar yang esensi. Esensinya mereka harus tahu apa untuk anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Esensi mereka untuk ke jenjang selanjutnya apa? Itu yang harus dimasukkan dalam bahasanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan nantinya diturunkan menjadi RPP. Oke? Jadi dari capaian pembelajaran misalnya dia belum bisa perkalian. Oke, untuk di matematika misalnya. Matematika perkalian, anak kelas 4 itu sekarang masih ngulang perkalian. Sampai minggu ini. Saking gurunya stres. Minggu depan katanya masuk pembagian, gurunya curhat. Sudah sabar lah, santai-santai aja, nggak apa-apa. Kita tidak ngajar kurikulum. Makanya di sekolah saya itu tidak membeli LKS. Oke? So di saat kenapa? Karena LKS yang buat bukan gurunya. Itu yang menjadi efek salah satu contoh ngejar kurikulum adalah LKS. Karena LKS itu kan sesuai dengan kurikulum standar nasionalnya kan. Jadi yang ada di saat guru suruh murid beli LKS, apa yang terjadi adalah LKS itu harus terisi dong. Mau tidak mau gurunya cuma, nah isi ini ya, ibu lagi pelatihan. That happens kan? It happens to you. Okay? What happens to you in your primary school, in your secondary school, in your senior high school? Don't do that again when you are a teacher. Break the cycle. Please break the cycle. Okay? Break the cycle. Kalau kita dulu tidak suka dengan guru yang datang cuma masuk, nah LKS halaman 15 sampai 20 kerjakan. Ya udah, kita jangan jadi guru kayak gitu. Okay? So how does that affect student development and student effectiveness in learning? Anda nampak sekarang ada berapa anak yang tidak mampu berbicara bahasa Inggris? Ada berapa anak yang sampai SMK itu tidak bisa spelling, tidak bisa ngomong bahasa Inggris dengan benar? Padahal dari SD sampai SMP itu ngulang loh, introducing yourself. Hello, good morning, my name is. Okay. Anak mahasiswa yang saya ingatin tadi, ini saya baru teringat karena tadi ngomong namanya agak cepat. Please make sure when you say your name, itulah yang terjadi dengan anak zaman now. Nama kepanjangan kan? Jadi kalau mau ngomong nama jadinya cepat. Luckily my parents only give me Charlie. That's all, you see. So my name is Charlie. Loud and clear. Your name as well. My name is Muhammad Maulana Akbar. 3 words, loud and clear. Jangan go with my name is Mutia Anir Maningsi. Apa tadi? The first thing people don't get your name, susah. Or at least the first word it has to be clear. My name is Mutia Ayu apa? Jelas. Oke, dan itu diajarin dari SD sampai SMA. Tapi di saat SMK kita suruh maju, yuk perkenalan diri. Tak bisa mas Inggris ya. Dia mulai gini-gini. La ilaha illallah. Masalah. Baca. Okay, so that is how it is, how it affects. Di saat kita ngajar kurikulum dan tidak sesuai dengan esensi pembelajaran dan tidak kontekstual tadi. See, tidak student oriented. You have to be student oriented. Karena kita tahu, mereka butuhnya ini. Oke? Dan kita menyiapkan mereka sebenarnya untuk masa depan. Dan yang paling enak adalah bisa kita ngajar bahasa. Bahasa itu tidak berubah penggunaannya untuk masa depan. Karena what it is for communication. So kita tahu communicationnya untuk apa aja. So kita udah prepare mereka untuk seperti itu. Okay? So hope that does that answer your question? Thank you. Next. Ada mau pertanyaan? Any other? Yes. Ayo, cewek dan dua ya, lagi itu bukan nanya.
Thank you for the opportunity. My name is Shirley Angelina, sir. Yes. You can call me Shirley. Yes. Can I use bahasa? Up to you. Tadi kan ada penjelasan tentang analisis kebutuhan siswa dan pemetaan kompetensi. Yeah. Nah, analisis kebutuhan siswa itu kita menggali kemampuan awal dan minat belajar siswa. Kemudian kalau pemetaan kompetensi kita merumuskan capaian pembelajaran atau learning outcomes yang harus dicapai sesuai kurikulum. Betul. Yes. Kemudian bagaimana hubungan antara analisis kebutuhan siswa itu dengan pemetaan kompetensi? Apakah mungkin guru hanya berfokus pada kebutuhan siswa tanpa memberikan kompetensi yang sesuai kurikulum tadi, atau sebaliknya guru hanya mengikuti kompetensi tanpa melihat kebutuhan siswa, atau bagaimanakah sinkronisasi keduanya supaya pembelajaran tetap relevan dengan sesuai standar kurikulum nasional tadi itu? Itu aja sih. Thank you. Yes. Anda belajar di jurusan yang sangat tepat. You see? Bahasa Inggris tidak pakai kurikulum nasional. Bahasa Inggris pakai kurikulum Inggris. Oke? So, jadi kompetensi kita tidak ada perlu yang disinkron sebetulnya. Di saat ngomongin tentang kompetensi minimum dan juga kompetensi siswa, minat belajar siswa. Jadi sebenarnya it works from this way. Kita membahas, anak kelas 1 min basicnya kita mau dia bisa apa? Kompetensi minimum untuk anak umur 6 sampai 7 tahun, 6 sampai 8 tahun deh. Karena 6, 7, 8, kadang-kadang mereka mulai dari 6 tahun sampai 8 tahun. Kompetensinya kira-kira menurut Anda apa di dalam bahasa Inggris? Pasti mereka berada di A1 kan? Di A1, which is beginner level. Beginner level, meaning how many words do they have to know in English? What do you think? 50? 100? Untuk 6 sampai 7 sekitar 50 sampai 100 kata bahasa Inggris. Mampu di sini adalah mampu mengucap, menulis dengan benar. Oke? Minimum kriteria. Minimum kriterianya itu kan? Oke? Dari minimum kriteria 50 sampai 100 kata bahasa Inggris ini, kompetensi minimum ini kan udah fix nih. Udah fix. Kita tarik ke kompetensi siswa. Kita analisis kebutuhannya. Anak ini audio kah? Kalau audio, kita kasih lagu. Kita ajak nyanyi song and chant. Pelan-pelan dia tahu. Oh, ini ada kata dog, ada kata farm, ada kata sleeping, ada kata ini. Nambah dong kata-katanya. Kalau dia kinestetik, main game. Main gamenya bukan game yang kayak ular tangga yang ribet, enggak. Buat kartu huruf ABCD. Nah, Mister mau kamu lari dari sana. Bisa taruh huruf-huruf di sana ya. Ada huruf banyak, A sampai Z beberapa banyak. Mister minta kamu bawa huruf-huruf dari sana, susun yang benar di meja Mister. Mister minta kata pertama botol. Mereka lari ke sana, mereka cari, mereka bawa ke sini, susun. Botol. Itu sesuai kemampuan mereka. Jadi itu yang sebenarnya mungkin masalahnya di bagaimana kita melihat kriteria minimum itu yang tadi yang Anda ngomongin, pemetaan pembelajaran kan memang ada standar-standarnya itu. Jadi di standar-standarnya itu kita samakan ke kemampuan anak. Jadi yang disinkronkan adalah, jadi bahasanya link ke sini. Apakah kita harus mengejar tadi kan? Apakah harus mensinkronkan? Oh, kalau anak ini belum bisa gimana? Kita harus kembali lagi, tidak semua anak itu linguistik. So di saat dia masih belum mampu, we have to let it go. Tapi kita ada basicnya. Di saat 50 sampai 100 means dia kalau memang tidak mampu sekalipun, minimal dia berapa? 30 kah? 40 kah? Kita yang nentuin kemampuan dia. Dan dalam artian kita nentuin itu bukan kayak matokin ya, tapi kita cuma menyesuaikan sebetulnya. Menyesuaikan, kita lihat perkembangannya sampai mana sih. Sebenarnya karena dia tidak disiplin kah? Sebenarnya karena dia tidak mampu, atau cuman dia cuma malas aja. Kan banyak faktor-faktor itu.
Jadi yang jadi guru itu is way beyond curriculum, I would say. Kenapa guru itu dibilang pahlawan ya kayak gitu? Karena yang kita ajarin bukan ajar aja, tapi kita didik, kita cari faktor di belakang. Ini bocah apa sih yang mau belajar? Ini bocah apa sih setiap kali masuk dia ngantuk? We goes above that curriculum, above that minimum criteria. Okay, so nanti kita penentuan minimum kriteria itu nanti akan disesuaikan lagi dengan gini loh. Ada sekolah-sekolah yang anak-anaknya itu memang dari menengah ke atas, so they have a well exposure in English. Jadi sekolah ini misalnya Pelita Nusantara, dia akan berbeda karena mereka udah memakai buku bahasa Inggris yang dari Singapura, Marshall Cavendish, yang kata-katanya memang udah lebih susah. Udah memang gak ada lagi cerita per kata di kelas 1. Udah pakai kalimat, kena bantai. Jadi kalau anak-anak yang dari TK negeri, TK yang belum pernah ngapa-ngapain, kecuali dia dari TK bagus naik ke SD bagus ya, aman dia. Tapi ngos-ngosan juga. Karena mereka langsung dibantai kalimat. Kayak look at these pictures. The dog is sleeping in the garden. Langsung sepanjang itu. Bayangin. Jadi tinggal nulis sleeping saya atau apa. Bukunya yang susah. Namun mereka tidak kewalahan. Kita yang lihat kita yang kewalahan. Karena bisa kita ngajar ke anak-anak yang mereka tidak ada lingkungan pembelajaran bahasa Inggris. Itu yang susah. Jadi itu yang kita harus cocokin. Yang disinkronkan adalah desain pembelajaran naturalnya gimana, lingkungan pembelajaran anak yang gimana. Namun untuk kriteria minimum dan juga kompetensi anak itu memang kita penyesuaian seperti itu. Oke, penyesuaian seperti itu. Oke, thank you. Semoga menjawab. Is there any question? Yes. Yeah. Okay. Coba. Hey, good morning. Yes. My name is Zira. Yes. So, I want to ask that related to the stakeholders, Yeah. especially parents, Yes. and their contributes for curriculum development. So, my question is, how can parents support the curriculum at home so that it aligns with learning at school? Okay. Yes. Thank you very much for the questions. Only one word for the answer. Communication. How they can actually, simple kan? Jawabannya cuma komunikasi. Karena kenapa? Stakeholder khususnya orang tua mengantar anaknya ke sekolah berharap ya mereka bisa. Tapi mereka lupa anak-anaknya lebih lama di rumah. So guru tuh harus kayak kemarin saya ada satu anak ini, dia kelas 5 bisa sih bahasa Inggris, cuman karena tidak ada disiplin belajar, dia lupa buat PR bahasa Inggrisnya ya. Dia PS bahasa Inggris dia lupa. Habis itu saya masuk, dia dengan santai, emang ada PR ya? Oke, nggak ada sih, nggak ada PR. Tuh, berdiri aja di sana. Ingat-ingat dulu PR-nya, sampai kamu ingat. Habis itu dia kayak setiap 15 menit, Mister, ingat dulu, udah ingat PR-nya? Belum, ya udah ingat aja dulu PR-nya. Gak bisa lanjut, orang mau lanjutin setelah PR kok. Orang tuanya sampai ke bawah, pas pulang, mamanya cuma bilang, Mister, next time kalau ada PR boleh gak chat saya? Kau gak jawaban saya apa? Saya dengan simple, mami dia udah kelas 5. Mami dia udah kelas 5, seharusnya dia udah tanggung jawab dengan PR dia sendiri. Oh iya Mister, iya. Maminya langsung bayar hati. Iya Mister, dia udah kelas 5, seharusnya. Kalau kena guru yang asal malas senang, oh iya Mi, mami nanti saya kirim ya. Enak aja. Dia kelas 5 loh. Kalau kena anak 70 kayak gitu, gak berapa orang tua yang aku chat. Betul gak? Kita yang jadi guru harus berani say no. Dia minta, makin anakmu 1 orang, sekali 70 minta aku chat PR, urusan gue chat makanya orang aja lah terus. Kan kayak gitu kan. So the one word is communication, and how do parents help in curriculum?
kita biasanya ngomong sama orang tua kayak paling nyata. Anak saya les loh mister gitu loh. Anak saya udah les mister, dia les di sini gini. Kita karena saya udah lama ya ngajar bahasa Inggris, jadi udah tahu. Oh ngelesnya di sini. Kita udah tahu yang ngajar les di situ kayak mana gimana, apa kurikulumnya kita nge. Oh oke. Sip mami sip aman. Kalau udah ngeles aman. Setidaknya dia belajar ya mami daripada dia main game di rumah. Gituin. Karena tujuannya mereka ngantar anaknya ke les adalah biar anaknya tidak main di rumah. Dan ya anak SD memang dipenuhi dengan les. Kalau enggak mereka tidak ada jadwal. Mereka tidak ada jadwal mau tahu ngapain kan. Jadi memang diantar ke les. Habis itu mereka capek, mereka tidur. Gitu. Kalau enggak ya sama seperti anak yang tidak les, mungkin mereka belajarnya di luar dengan mandiri lewat lingkungan dia. Tapi kalau lingkungannya bagus, kalau lingkungannya tidak bagus, berarti mereka tidak belajar. So you see. Jadi orang tua, one of the answer yang gue hanya bisa kasih memang cuma communication dengan orang tua. Jadi sekarang sangat gampang, kalau dulu mungkin pakai surat, sekarang pakai WA. Kita tinggal chat. Saya cuma chat ke grup, saya jarang banget mau chat pribadi. Kecuali orang tuanya chat saya sendiri. Mister, anak saya punya tugas ini gimana ya? Baru saya jelasin. Kalau suruh saya chat duluan, maaf cakap, tak ada waktu. Oke, jadi mereka communication. Mami, ini ada video anak-anak, lagunya mereka minggu depan udah harus bisa ya. Tolong bantu bukakan ya. Tolong ingetin ya. Kita udah kasih tahu. Dan stakeholder orang tua itu bakal dikasih tahu. Orang tua tuh masuk pasti dengan harapan sekolah ada belajar bahasa Inggris nggak? Ada. Orang tuanya ngerti bahasa Inggris nggak? Tidak. Jadi pesannya ke orang tuanya, Mami sambil nemenin dia belajar, sambil belajar lah. Saya sampai ngomong gitu. Karena sebagai orang tua, the most important thing that you can give your kids is your presence. Sebagai guru les, mungkin di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang jadi guru les. Sebenarnya guru les tugasnya apa sih? Nemenin bocah itu belajar aja. Sebenarnya kita dibayar jadi guru les itu cuma nemenin dia belajar. Karena kalau nggak ada kita, dia nggak mau belajar. Kan gitu kan? Jadi kita bilang, ayo deh, kerjain deh. Oh ini, kayak gitu, betul. Lanjut. Anak butuh kayak gitu. Cuman orang tua merasa dia tidak ada waktu untuk kayak gitu. And that is what I salute about my mother. Kenapa dari sini saya jadi guru ya kayak gitu. Mamaku tidak ada kata sibuk. Jadi di saat orang tua ngomong sama saya sibuk loh. Saya pengen tanya, you niat gak sih? Bukan sibuk, you prioritaskan anak you gak sih? Itu aja. Kalau udah communication sama orang tua itu kadang-kadang nyindir halus, kadang-kadang nusuk aja sih sebetulnya. Biar sadar gitu kan. Biar sadar kayak dalam artian mamaku yang dari pagi ngajar sampai sore lagi ngajar kursus sampai jam 9, malam dia tetap nak sini duduk, mami mau nanya, nak 5 soal ke, nak 3 soal ke, dia tanya. Jadi anaknya mau tak mau tuh belajar. Nenek paling ampuh, kok tak belajar nanti mami tiba-tiba nanya, tak bisa belajar ya. Karena kita tahu mak kita pasti nanya. Sempat tak bisa, habis kena amuk, malas ya kena amuk, mending kita bisa tidur tenang. Dan kita belajar, jadi tak ada cerita gitu. Jadi the stakeholder that we talk about parent, bagaimana kita libatin orang tua ya communication. Komunikasi dengan bagaimana komunikasi efektif is another thing guru belajar. Nanti pasti ada satu modul BFQ tentang communication. Tapi ini juga sering ada pelatihan sih. So selamat. Oke, jadi ya intinya di break the cycle aja. Oke? Thank you. Okay, everyone. Foto bertanya. We have to end in question. Ada jawab tapi. Oke, yes. Kita nggak boleh kan? Oh, belum nanya. Okay, good morning everyone. Thank you so much for the opportunity, for the great explanation from Mr. Charlie. So I have one question that always Stuck in your mind. Yeah. So as you said, there are so many inspiration methods like to teach the kids, like using kinesthetic, like or singing and chant, as you said. Of course, we know that many kids have different needs or hobbies like that. So how did you combine that to the learning process, and how did you can
bagaimana saya bisa memastikan mereka itu nanti di rumah bakal mengingat apa yang sudah dipelajari. Terus kalau minggu depannya kita tanya, mereka masih paham apa yang kita pelajari kemarin. Okay, sip. So through those methods kita bakal tahu apabila kita mengimplementasikannya langsung. Jadi kita switch, kita kayak menggabungkan. Jadi di sekolah itu tergantung sekolahnya. Kalau di sekolahku bahasa Inggris itu 2 jam pelajaran, which is 2 kali 35 menit. Oke, 2 kali 35 menit. Sebagai guru kita bisa membagikan 2 sampai 3 kegiatan di dalam 1 kali belajar. Atau bisa cuma 1 kegiatan sama sekali. Kayak misalnya mereka group based learning kayak kemarin di foto ini. Oke. Ini mereka mau dibilang kinestetik gak kinestetik, tapi ini visual. Ini visual kinestetik, dan mereka group based learning. Anak-anak itu pasti senang belajar bersama. Oke, anak-anak itu pasti senangnya belajar bersama karena kita membangun kolaboratif mereka. Oke, kolaboratif mereka. Dan di sini saya tes ini 2 jam pelajaran cuman ini. 2 jam pelajaran cuman ini, levelnya yang saya naikin. Dari awal cuman kata, simple words, dari yang mereka kelas 4. Jadi di Erlangga itu masih memastikan mereka spelling. Karena spelling awal di kelas 1 sampai 3 tuh kadang-kadang mereka masih belum ingat gitu kan. Jadi kita masih ngulang mereka spelling. 5 kata pertama itu simple, nanti naik level sampai terakhir itu udah pakai sentence. Mereka buat kalimat. Jadi kita ngetes mereka ingat atau tidak dari sini. Oke, kita ngulang di sini. Ini udah formative assessmentnya mereka. Oke, minggu depan saya ngapain? Minggu depan masuk saya main game. Main game apa? Nulis ya, kita tulis di buku latihan kata-kata yang kalian ingat. So kita mereka tuh nyangkut gak kata-kata yang kemarin saya kasih? Kan kita udah ada list kan. Saya kemarin kasih kata-kata ini, kalimat ini. Jadi saya akan formatifkan ke mereka dalam bentuk tulis, karena kalau tidak tulis mereka tidak ingat. Dan kalau tidak ada di buku latihan, orang tua menganggap mereka tidak belajar. Ini apa? Buku latihan kosong. Nah, jadi kita harus tulis. Nah, ini buku latihan yang dibuat Mister minta 30 kata dan 10 kalimat. Ayo, siapa yang siap duluan? Ini mereka tulis. So we will try to do that. Or we will go on with recalling again. Kita akan recall lagi karena topiknya belum selesai. Jadi kita recalling lagi. Jadi kita memastikan, kalau mau memastikan anak itu belajar atau tidak di rumah, ya salah satu cara adalah PR dalam artian, oke, nanti kalian, kita sebelum pulang itu minggu depan kalau masih mau main game, ingat ya belajar. Nanti mereka akan buka buku karena janjinya main game. Tapi kalau minggu depan kita ujian ya, mereka cuma kata bisa nggak. So how does it know whether it is effective or not? We have to implement. Dan dalam satu pertemuan bisa aja 2 kegiatan. Jadi kita cater to the needs of the kids. Nanti ada yang anaknya bakal kayak, saya nggak mau. Ya udah, biarin aja dia nggak mau. Kita fokuskan dengan yang kita mau. Selesai. Anak-anak yang udah kerjain, baru kita panggil dia. Personal base, customize dia. Kamu gimana ini kok bisa apa ya? Lanjut. Jadi ada yang memang dia tulis sendiri di depan karena dia nggak mau ikut temen-temennya, udah. Yang penting dia kerjain yang ini. Ada yang minimum yang harus dia selesaikan gitu maksudnya. Jadi dia harus selesaikan ini. So sangat fleksibel tadi. Fleksibel ke anak-anak. Kalau sama anak SD ya, kalau anak SMP ada cerita. You have to follow through gitu. Follow through tapi tetap maksudnya approach-nya yang berbeda sebetulnya. Approach ke anak-anak SMP yang berbeda sama anak SMA yang berbeda. Okay, hope it answers your question. Thank you, udah bantu itu. Thank you very much, Mr. Charlie, for the explanation and also a few questions from you guys. Before we officially close today's event, we will take a photo.
Yeah. For the application,